cantik nggak harus mahal. Ketika aku pertama ngevlog, namanya juga awal-awal ngadep kamera itu tidak pede. Siapapun itu pasti akan ada di posisi itu dimana kita nggak pede. Waktu itu ada yang suka komen, ya ngomong di depan kamera mbok ya dandan dulu gitu biar terlihat lebih cetar. Itu nggak penting gitu, karena bagi aku ingin mengembalikan kepedean semua wanita yang nonton channel aku bahwa is okay kita nggak pakai makeup. Kan karena fisik cuman untuk kita numpang saat kita hidup di dunia ini. Suatu hari nanti kita akan mati. Jadi mau dipermak seperti apapun, hidup dimancungin, dada digede-gedein pun, kalau kita mati ya udah mati gitu. Ya. Hai semuanya, selamat datang di Ima Vandam Channel. Cara merawat rambut supaya tebal seperti ya yang kalian lihat, rambutku tebal dan sangat lembut tuh. Dan baiklah teman-teman, silahkan tonton video selengkapnya gimana cara ngerawat rambut kok bisa tebal. Jadi aku itu perawatannya di rumah saja dan sangat simple dan murah ya. Bisa buat masker sendiri. Jadi ini cuman botolnya aja ya teman-teman, jadi bukan aslinya. Jadi ini salah satu trik aku merawat rambut aku supaya selalu terlihat lebat, tebal, lembut dan tidak rontok serta tidak ketombean. Itu aku biasanya pakai cuka apel ya. Jadi cuka apel tambah dengan madu dan air. Nah, takarannya kalau cuka apel sama madunya itu 3 sendok. Kemudian airnya itu bisa 1 gelas kayak gitu ya. Dan itu bisa dipakai sebelum keramas ya. Tinggal disemprot-semprotin dari akar rambut hingga ujung rambut ya. Kemudian didiamin selama minimal ya 15 menit. Kemudian dikeramas seperti biasa gitu ya teman-teman. Nah kemudian cara kedua adalah aku biasanya pakai masker minyak kelapa. Jadi minyak kelapa di sini tuh seperti ini ya, di foto ini ada. Dan kalau di Indonesia terserah kalian bikin sendiri dari kelapa, dari santan gitu, atau kalian beli. Kalau di Bali aku biasanya beli yang botolan. Di Bali cukup murah, satu botol aqua itu cuman 10.000. Dan aku biasanya pakai itu untuk masker rambut kayak gini. Jadi diolesin aja dari kulit kepala sampai ke ujung rambut. Dan sama didiamkan 15 menit minimal. Boleh lebih ya, 1 jam 2 jam terserah. Dan itu aja sih teman-teman. Dan berapa kali dalam seminggu, biasanya aku sekali maskeran. Jadi kadang-kadang pakai masker yang cuka, kadang-kadang pakai masker yang minyak kelapa. Dan untuk kalian yang rambutnya benar-benar tipis, kalau rambutku lumayan ya dia tebal. Kalau kalian rambutnya benar-benar tipis kemudian ingin membuat rambut kalian itu lebih mekar, bervolume, itu bisa ditambahkan kuning telur. Jadi kuning telur 1, kemudian 3 sendok madu dan 3 sendok cuka apel. Dan ya adonannya memang kalau dikasih tepung gitu ya, tambahkan tepung jadi kue. Tapi itu benar-benar bagus untuk rambut yang tipis, jadi dia bisa mekar. Dan kalau rambut kalian yang mekar, biar nggak mekar-mekar banget, biar agak bagus, itu pakai yang cuka apel ya. Nah kemudian kalau kalian ingin rambutnya halus lembut, nah ini sangat gampang sekali. Jadi kalian bisa pakai lidah buaya ya, gelnya yang di Indonesia ada yang merek Wardah. Kalau aku biasanya pakai yang ini ya, dari Forever Living. Nah itu biasanya aku
aku juga sama, aku campur dengan cuka apel dan juga sama conditioner. Jadi aku setelah bersampo aku pakai itu dan aku diamkan sekitar 10 menit baru aku bilas. Itu hasilnya rambutnya tuh seret kayak gitu, halus banget gitu teman-teman. Dan oke deh, aku selesaikan dulu pakai maskernya dan nanti aku akan sambung videonya setelah aku keramas. Oke, sekarang ini sudah kena semua dengan masker cuka apelnya. Ikat rambutnya supaya dia nggak kemana-mana aja. Kalau ditanya, jadi kalau kalian tanya aromanya itu kan asem ya, jadi ya gitu, aromanya memang asem-asem bacin ya, tapi aku sih nggak masalah ya, cuma nunggu 15 menit aja baru aku sampoin. Dan seperti biasa sih teman-teman, pakai sampo dan conditioner seperti biasa gitu. Ya udah gitu dulu, dan kita lanjut nanti setelah aku cuci rambut aku. So teman-teman, aku sudah selesai keramasnya. Dan sebelum aku keringin rambut aku, biasanya aku pakai ini ya, ini apa namanya, argan oil serum ya. Ini untuk membuat rambut itu halus, 1 tetes saja untuk bagian sebelah kiri dan 1 tetes untuk bagian sebelah kanan gitu, supaya rambutnya halus dan lembut. Nah sekarang tinggal digaringin. Oke, aku pakai hair dryernya yang kayak gini. Jadi ini sisir sekaligus hair dryer. Jadi bisa untuk ngeringin rambut sekaligus ngelurusin, atau untuk ngeblow gitu, atau untuk berikal-ikal gitu, ini bisa gitu. Dan ini murah teman-teman. Kalau kalian mau tahu aku belinya di mana, nanti silahkan cek di kolom deskripsi linknya. Aku beli ini di eBay, ini murahan sih, 14 pound. 14 pound itu sekitar 250.000 gitu. So teman-teman, jadi tadi kalau kalian lihat bagaimana aku menyisirnya seperti ini dan ditahan, itu supaya ngasih ini ya bentuk kayak gini ya, layernya biar kelihatan. Dan pastinya ini bagus ya. Tetapi ini aku nggak potong ke salon, tetapi aku selalu potong rambut sendiri di rumah. Jadi banyak sekali yang nonton video aku beberapa tahun yang lalu ya, linknya ada di kolom deskripsi ini. So teman-teman, di sini selain aku mau sharing tips cara merawat rambut supaya rambutnya tebal, aku juga akan sharing bahwa jadi wanita kita harus cerdas. Jadi kalau kalian lihat di beauty vlogger atau review barang yang pakai hair dryer yang harus mahal, harganya ada yang 5 juta dan lain sebagainya, kenapa aku beli yang murahan? Ini
sekitar aku tadi bilang 14 ya, sekitar ya 250 ribuan gitu. Dan pastinya wanita-wanita di luar sana akan memiliki opini bahwa barang murahan itu nggak bagus, nanti bikin rambutnya jelek, bikin rambutnya bercabang dan lain sebagainya. No, jadi teman-teman, tidak melulu sesuatu yang mahal atau bermerek itu bagus. Kenapa di luaran sana banyak sekali produk-produk untuk wanita yang bermerek ya, pokoknya klaimnya bermerek ini, bermerek itu, harganya juga mahal-mahal. Kenapa? Karena sejatinya wanita adalah makhluk yang lemah, yang gampang dicuci otaknya. Contoh, hair dryer ini, merek ini harganya 5 juta, tetapi luar biasa bagus begini begitu. Akhirnya wanita-wanita yang gampang dicuci otaknya menjadi mangsa korban daripada mereka sales yang menjual produknya. Termakan barang branded dan mahal. Dan seperti yang kalian lihat, rambut aku pakai hair dryer murahan, pakai tips untuk merawat rambut murahan, sesuatu yang ada di dapur, sesuatu yang selalu ada di dapur, bisa dibeli di supermarket dan murah ya. Cuka, kalau nggak cuka, minyak kelapa. Kalian bisa lihat rambutku cantik, 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 lembut ya kan. Jadi teman-teman, tidak usah ikut-ikutan apa yang sales atau market bikin heboh gitu. Ini mahal pasti bagus, wanita harus memilikinya karena ini benar-benar sesuatu yang wow, khusus wanita ini. Not always. Jadi kalau kalian punya uang mau beli barang-barang yang mahal silahkan, tetapi bagi banyak wanita di luar sana sebenarnya cuma ngasih makan ego mereka ya, ikut-ikutan semata. Padahal ketika mereka memiliki barang yang mahal itu, contohnya hair dryer yang harganya 5 juta, mereka itu banyak cicilannya. Termasuk hair dryer yang 5 juta itu mereka bayar nyicil setiap bulan, entah berapa lama, 1 tahun atau mungkin 2 tahun ya. Jadi jangan memposisikan diri kalian itu berada dalam hutang hanya karena termakan trik-trik marketing di luar sana. Dan selain hair dryer juga banyak kayak lipstick, lip gloss, makeup lah ya, banyak sekali yang mahal. Kalau mereka kerjanya memang foto model atau sesuai kebutuhan, mereka bisa membeli itu semua. Karena mereka mendapatkan pemasukan dari apa yang mereka lakukan, pasang makeup yang tebal, pakai high heel yang mahal, itu udah kerjaan mereka dan mereka memiliki pemasukan dari itu, is okay. Tetapi kalau kalian cuman wanita rumahan, apalagi kalian yang masih belajar meniti hidup, menata hidup supaya berkecukupan, jangan buang-buang uang kalian karena kena brainwash pihak marketing yang membuat sesuatu khusus memang untuk wanita. Karena wanita ini adalah makhluk yang lemah, yang gampang di trigger otaknya. Oh ini bagus, akhirnya beli ya kan. Termasuk juga kayak teh slimming tea, terus apa, pil untuk ngurusin badan. Kalau kalian mau badannya bagus, jaga makan dan banyak gerak gitu. Jaga makan juga nggak harus yang nggak ada garam dan lain sebagainya. Tetap makan seperti biasa, nasi padang is okay. Porsinya yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian badannya ingin bagus ya, tidak mekar, karbohidratnya dikurangi. Protein secukupnya, jangan kebanyakan. Sayur dibanyakin supaya kalian cukup serat sehingga badan kalian tidak membengkak karena
pencernaan kalian akan lancar, sehingga apa yang kalian makan akan keluar. Dan banyak gerak itu penting. Kenapa? Kalau kalian habis makan nggak gerak, ya udah peredaran darah nggak bagus, pencernaan juga nggak lancar, sehingga jadi makanan itu seperti gorengan, kan tepung, nasi putih, ditelan dalam tubuh akan menjadi glukosa. Glukosa itu akan jadi energi ketika kalian bergerak. Kalau kalian nggak bergerak, glukosa itu bikin badan kalian melar. Begitu. Termasuk ya jajanan-jajanan kayak coklat, kue itu dikurangi. Kalau kalian ingin kurus, maksudnya kalau kalian ingin ngurangi berat badan kalian, sebenarnya satu dulu yang harus kalian lakukan, kurangi gula. Baik itu gula yang asli kalian pakai untuk bikin minuman, termasuk susu kental manis, itu gula ya, bukan susu ya. Jadi susunya cuma ada mungkin sekian persen ya. Jadi jangan pakai kayak martabak tuh kan udah manis nih, udah ada kejunya pula, ada telurnya, ada menteganya, ada misisnya, masih dikasih siraman susu kental manis. Alamat badannya akan mekar gitu. Karena gula itu kalau nggak kalian pakai nggak jadi energi, tetapi akan bikin badan kalian mekar gitu. Jadi kurangi gula kalau kalian ingin badannya agak kecilan. Nah, setelah kurangin gula, atur makanan. Makan tetap boleh telur dadar, nasi pecel, nasi uduk, terserah. Yang penting karbohidratnya dikurangi, sayurnya yang dibanyakin. Terus proteinnya ya sesuai, jangan banyak-banyak sekali istilahnya. Karena memang kalau orang udah punya uang, ya mereka bisa beli KFC yang satu bucket. Biasanya itu buat 10 orang, bisa buat 10 orang, buat cuman berdua, akhirnya kan kebanyakan. Apapun yang kebanyakan efeknya pasti akan jelek gitu. Kemudian selain ngurangin karbohidrat, teman-teman banyak minum. Karena minum air, ya airnya sih nggak harus air putih, boleh teh tapi tidak pakai gula. Kalau mau manis kasih madu, tapi nggak banyak-banyak juga, karena apa yang manis-manis juga akan buat badan mekar gitu. Jadi ya banyak minum, kemudian banyak gerak, itu yang sangat penting. Kalau kalian hari ini aktivitasnya minim, ya kurangi gulanya sama karbohidratnya, maka badan kalian akan cepet bagus, ideal aja kayak gitu. Dan itu sih tips aku teman-teman. Jadi wanita kita harus cerdas, harus bisa memilah dan memilih mana sih yang benar-benar aku butuhkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kalian foto model mau beli makeup yang mahal, silahkan. Kalau kalian beauty vlogger karena kalian dapat pemasukan dari review-review barang yang mahal, ya silahkan kalian lakukan. Tetapi kalau kalian cuman wanita rumahan yang juga hidupnya masih menata, masih meniti untuk bisa berkecukupan, sebaiknya kalian membeli sesuatu yang sesuai kantong kalian, jangan maksain gitu. Dan apa yang murah seperti yang aku bilang, belum tentu efeknya jelek gitu. Asalkan kalian tahu gimana makanya, jangan overheat, secukupnya aja sampai garing, jangan di overheat banget. Terus ya kalau kalian pikir pakai krim ini buat krim bat ini itu yang harganya ratusan ribu, kalau dengan cuka apel dapat rambut yang cantik seperti ini, kenapa kalian harus keluar duit ratusan ribu hingga jutaan rupiah? Kan intinya seperti itu. Cantik nggak harus mahal. Dan satu hal lagi yang ingin aku share di sini adalah ketika aku pertama ngevlog, namanya juga awal-awal ngadep kamera itu tidak pede. Siapapun itu pasti akan ada di posisi itu dimana kita nggak pede. Dan kalau aku waktu itu nggak pede bukan karena aku nggak pakai makeup, tetapi karena nggak biasa. Nah, ketika aku sudah mulai biasa ngomong di kamera, dan memang penampilanku selalu plain, aku memang nggak suka lipstick warna merah, itu anti banget. Dan aku nggak begitu suka makeup yang
jreng-jreng gimana gitu, karena kan aku cuman ngevlognya itu yang enteng-enteng, bukan tentang beauty yang gimana, paling ya tutorial sehari-hari aja makeupnya, atau kalau mau kondangan sih bisa lebih medok lagi, tapi kan aku cuma di rumah. Jadi waktu itu ada yang suka komen, ya ngomong di depan kamera mbok ya dandan dulu gitu. Jadi teman-teman, kita nggak perlu masang topeng kayak alisnya yang harus tebal, terus matanya yang harus pakai makeup mata, eyeshadow yang gimana-gimana, terus harus pakai bulu mata, pakai kontak lens dan lain sebagainya, kemudian bibirnya yang digimana-gimanain biar terlihat lebih cetar. Itu nggak penting gitu, karena bagi aku ingin mengembalikan kepedean semua wanita yang nonton channel aku, bahwa is okay kita nggak pakai makeup. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa makeup atau apapun itu akan luntur, dan fisik itu tidak untuk dibanggakan, karena fisik cuman untuk kita numpang saat kita hidup di dunia ini. Suatu hari nanti kita akan mati. Jadi mau dipermak seperti apapun, hidung dimancungin, dada digede-gedein pun, kalau kita mati ya udah mati gitu. Jadi lebih baik ya udahlah, kita syukuri apa yang ada, apa yang Tuhan berikan. Kalau memang kayak gigi ya, kalau memang itu mengganggu ya bisa diperbaiki, tetapi selama itu tidak mengganggu, seperti hidung yang kurang mancung itu tidak mengganggu sebenarnya. Cuman kalian harus belajar menerima bahwa fisik ini bukan segala-galanya. Fisik ini hanya tempat sementara saat kita bernafas di dunia. Dan suatu saat kita akan kembali dan kita akan meninggalkan fisik ini. Jadi ya udah, jangan terlalu melebih-lebihkan, membuang-buang uang dan tenaga untuk fisik yang cuman sementara gitu. Kalau kita merasa kurang pede atau gimana, ya introspeksi dulu gimana, tetapi tidak lantas kita touch up untuk memperbaiki fisik. Lebih baik kita memperbaiki hati, karena kecantikan yang sebenarnya itu adalah kecantikan hati, aura dari dalam jiwa kita yang berada dalam tubuh ini. Memang ada orang yang terlahir cantik, terlahir bagus badannya, tetapi memang ada orang yang terlahir dengan badan yang kondisinya kayak pendek, terus blunder gitu. It's okay, kita manusia harus belajar untuk tidak melihat perbedaan fisik, tetapi terutama untuk wanita kita harus belajar, kita adalah wanita, kita bukan apa yang kita terlihat di fisik ini, tetapi kita adalah diri di dalam pribadi yang kita lihat secara fisik gitu. Jadi lebih ke sikap kita, sopan santun kita, terus perbuatan kita kepada sesama gitu. Kalau kita baik, sejelek apapun orang, kalau dia itu baik dan menerima bahwa iya fisik aku memang segini levelnya, umpamanya levelnya ya dibilang lah kategorinya kayak jelek gitu ya. Ya udah, aku fisiknya dapat yang seperti ini, ya udah. Tapi pancarkanlah aura-aura dari dalam jiwa bahwa kita adalah orang yang baik gitu. Dan baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.